Bersama-sama telah akan mengikuti jalan itu, sehingga laut itu dibus juga, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, saya ingin tanya, ini ayat ini menunjukkan bahwa para murid itu sudah kenal Tuhan Yesus belum? Sudah belum? Belum kenal. Orang siapakah? Padahal setiap hari, setiap saat mereka melihat Tuhan Yesus buat mukjizat. Amin. Tapi kok ada pertanyaan seperti ini, saudara? Saya tanya, membangkitkan orang mati lebih dahsyat dari meredakan badai? Lebih dahsyat nggak? Ya jauh lebih dahsyat. Mereka lihat bangkitkan orang mati nggak? 3 kali loh Tuhan Yesus bangkitkan orang mati. Kok cuman berkata sama badai ya berarti kok gumun ya? Jadi jangan jadi murid Kristus ya gumunan, amin. Harus mengalami. Kalau saudara sudah mengalami peristiwa bersama Tuhan Yesus, saudara gak jadi Kristen gumunan, amin. Tengok kiri kanan kata, kok sudah jadi Kristen gumunan? Jangan duduk. Silakan duduk. Saudara jadi wong Kristen kok gumunan? Orang mujizat itu biasa bagi orang Kristen. Amin. Biasa. Jadi orang Kristen belum pernah lihat mujizat itu jenenge Kristen-Kristenan. Bukan hanya melihat tapi kita harus mengalami. Amin. Kalau saudara cuma lihat ya menjadi Kristen gumunan terus. Tapi kalau saudara dan saya sudah mengalami, oh ya biasa. Karena Tuhan Yesus kita ini maha kuasa. Yesus itu punya 3 sifat yang luar biasa. Pertama, maha kuasa. Kedua, makasih. Yang ketiga, maha adil. Nah, jadi di dalam kemahaadilannya itu, dia akan membela kita kalau kita benar. Amin. Nah, kemudian membelanya dengan apa? Dengan makasih dan kemahakuasaannya. Nah, ini penting sekali kita harus pahami. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi murid Kristus sejati menurut ayat yang kita bacakan? Yang pertama, caranya kita harus mengikuti kemanapun dia pergi. Ayat 23. Kita lihat ayat 23. Kita ayatkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Artinya, selama 3,5 tahun Yesus berada di bumi, kemanapun Tuhan Yesus pergi, para murid selalu ikut. Amin. Gak ada yang bilang, saya tak layak, aku ramai lu. Saya lagi gak enak badan, saya gak ikut. Gak ada. Semua 12 murid itu setiap hari selalu ikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Amin. Tuhan Yesus itu sekarang sudah pulang ke surga, benar gak? Tetapi Yesus itu Immanuel. Dia itu selalu berada di atas kita, di sekeliling kita, dan di dalam kita. Jadi walaupun Yesus secara di firman diberitakan sudah naik ke surga, tapi dia tetap berada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi kita harus tetap, kalau pergi itu sendirian, latihan. Saya tuh kalau pergi sendirian ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau pergi ke Solo tapi gak ada yang temenin saya ya, supaya saya gak ngantuk. Tuhan, temukan saya dengan barang-barang yang akan saya cari, temukan dengan orang-orang yang menolong saya, sehingga apapun yang saya kerjakan di sana Tuhan buat berhasil. Amin. Itu mantap loh saudara. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan mengalami yang namanya tuntunan Roh Kudus. Saudara akan mengalami bagaimana kita ini berbicara dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa itu sebenarnya kan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita nyerocos tapi tidak bilang, Tuhan, berbicaralah hambamu siap untuk mendengar. Nah, pada waktu kita pergi seperti itu, itu kesempatan saudara. Saudara akan berinteraksi secara langsung dengan Tuhan Yesus. Latihan. Amin. Dan
Jadi kemanapun kita pergi, walaupun kita sendiri, kita itu sebetulnya nggak sendiri. Kalau kita perginya bertiga, sebetulnya berempat. Amin. Kalau perginya sendiri, sebetulnya sedang berduaan bersama Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut apapun. Amin. Ini penting sekali. Kemanapun kita pergi, ada Tuhan Yesus di samping kita. Nah, Yesus itu berkata, memanggil kepada Simon Petrus dan Andreas, marilah ikut aku. Aku akan merubah kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus berkata kepada Matius si pemungut cukai, ikutlah aku. Dan si pemungut cukai Matius ini segera mengikuti Tuhan Yesus. Yesus juga berkata kepada Zebedius dan mereka segera mengikuti Tuhan Yesus. Yesus panggil, hai handoko ikut aku, di tahun 97. Saya nggak bilang sesuk ya Tuhan 5 tahun lagi, sesuk ya Tuhan kalau saya sudah punya pengetahuan cukup, enggak. Saya bilang siap Tuhan Yesus. Pakai hidup saya, pakai harta saya, pakai tim saya, pakai pikiran saya, pakai semua apa yang saya punya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan Tuhan ini lengkapi, saudara. Saya yang SMA aja nggak lulus, Tuhan lengkapi. Waktu saya kesulitan, saya bilang, Tuhan saya butuh pengajar untuk belajar khotbah. Kirim besoknya udah datang. Tadinya dikirimnya S1, besok dikirimnya S2. Tuhan itu luar biasa. Amin. Kalau Tuhan sudah manggil kita, Tuhan bertanggung jawab untuk melengkapi semua yang kita butuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara sudah dipanggil, harus mengambil kesempatan untuk dipilih. Rugi saudara. Kalau saudara hanya dipanggil kok tapi nggak sampai dipilih. Ada teman sekolah saya, sekelas sama adik saya. Dia itu pada waktu dia masih sekolah sudah dipanggil Tuhan. Hai Henry hambaku, kamu jadi pendeta ya Tuhan. Dia bilang nanti Tuhan, tunggu. 20 tahun kemudian dia baru setelah bangkrut usahanya, dia ikut Tuhan. Bangkrut ikut Tuhan. Dengan segala penyakitnya sampai dia meninggal dia ikut Tuhan. Dia bilang Tuhan, 20 tahun yang lalu Tuhan Yesus panggil saya dengan suara yang sama, dengan nada yang sama, dengan kasih yang sama, tapi saya nggak mau. Tapi setelah saya bangkrut, saya sakit, saya baru mau. Mosok Tuhan dikasih rongsokan ya Pak ya. Saudara mau dikasih pembantu rumah tangga yang sudah sakit-sakitan, besok dulu mau nggak? Mau nggak? Ya mesti boleh segala sing fresh. Ya toh bener nggak? Yang sekata kita kalau memberi Tuhan ya yang terbaik. Amin. Di saat kita usia masih produktif, masih muda, ayo berikan hidup kita untuk Tuhan. Jangan tunggu saya nanti kalau udah umur 60 karek mati nih saudara. Terus mau ngapain saudara? Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita bukan hanya mendengar panggilan Tuhan, tapi katakan Tuhan pilih saya mau, saya siap. Amin. Terus banget. Tuhan pun akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Semakin kita komit, Tuhan semakin semangat untuk mempersiapkan kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua ini istimewa sekali, yaitu apa? Menjadikan Kristus sebagai jurumudi dalam bahtera kehidupan kita. Ayatnya ada di ayat 25. Kita lihat sebentar ayat 25. Nah, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Sebagian besar murid Tuhan Yesus ini yang 12 orang itu adalah para nelayan, benar nggak? Pada waktu mereka mengajar Tuhan Yesus naik kapal, mereka tepuk dada. Ini gue ini pelayan. Wah, pahlawan. Tuhan Yesus kan anak tukang kayu. Mana tahu soal danau, soal air. Mereka menganggap dirinya lebih hebat. Terus Tuhan Yesus turun tak apa-apa. Tetapi pada waktu datang badai, mereka bingung, takut. Tuhan saya binasa. Kemanapun kita pergi saudara, jadikan Tuhan Yesus sebagai jurumudi bahtera kehidupan kita. Amin. Tuhan itu maha kuasa saudara. Kita ini orang biasa yang serba terbatas.
Bener nggak? Sedikit-sedikit nggak mungkin, sedikit-sedikit mustahil, sedikit-sedikit jalan buntu, sedikit-sedikit nggak bisa. Itu manusia punya banyak keterbatasan, tetapi Tuhan kita ini tidak terbatas. Amin. Kalau kita berdoa itu sebetulnya salah satu definisinya adalah sedang apa, saudara? Minta sama Tuhan agar kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Benar nggak? Walaupun itu mustahil, walaupun itu jalan buntu, walaupun itu nggak mungkin, tapi kalau Tuhan mau, bisa nggak? Kalau kita minta Pak Jokowi jadi presiden 3 periode, bisa nggak? Walaupun itu mustahil, tapi kalau Tuhan mau, nggak ada yang bisa nolak. Oh, Pak Jokowi bisa jadi presiden aja, itu mujizat kok. Bener nggak? Orang nggak butuh duit, saudara. Semua presiden yang dulu-dulu itu kan kaya ya. Soekarno sebetulnya bagus, tapi karena terlalu banyak main perempuan ya jadi ambisi. Jokowi ini bagus sekali, layak dipilih, bahkan sampai 4 periode pun saya bilang layak. Umurnya ya masih nyanda, masih muda. Ya, Joe Biden itu dipilih berapa? 75 atau 75 itu. Dan tua, saudara. Jokowi masih muda dan luar biasa prestasinya. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita jadikan Tuhan Yesus ini sebagai jurumudi dalam bahtera kehidupan kita. Ada ayat yang mengatakan Roma 8 ayat 28. Kita sekarang tahu bahwa Tuhan ikut bekerja sama dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, katakan? Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita jadikan Yesus ini sebagai partner terbaik kita dalam segala bidang, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam karier,